Dari sini tadi makanya Nur Muhammad dari situ. Semua nabi itu bersalawat kepada Rasulullah. Dan segala sesuatunya likul syai'in min Nuri Muhammad. Makanya sebelum makan, saya kemarin bertemu dengan Bapak Dr. di Wamena Ramadan kemarin ini. Saya sempat tanya beliau tentang yang digunakan ulama kita itu untuk ketika dia mau makan, dia cium dulu makanan. Padahal tidak basi toh. Dia seorang mengatakan, kenapa dicium? Ini belum tidak basi. Dia tidak ambil makanan, dia cium, baru dia baca sholawat. Kemudian dia telat, kemudian dia makan kasarnya. Gitu. Jadi kenapa dia lakukan itu? Ternyata ulama kita sudah ajarkan bahwa semua makhluk yang ada di termasuk makanan itu diciptakan dari Nur Muhammad. Dirimu juga kan ada rahasia, rahasia itu kan Nur Muhammad. Makanya ketika kau mau makanan itu pertemukan itu. Ya kok biasa orang Bugis dia mengatakan perlu kuku Nur Muhammad ipancaji, iya perlu kumatoka Nur Muhammad. Kamu kumusir untuk manciji pakura. Itu orang yang baca itu sebenarnya kalau kita mengatakan engkau dari Nur, kalau kambing ya katakan kambing ini dari Nur Muhammad, saya juga dari Nur Muhammad, maka masuklah engkau ke terjadi obat. Dia pernah kena alai Pak Burah, supaya tidak kena kolesterol kalau makan kambing. Begitu. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya semua makanan alergi Pak, alergi dengan Indomie, suruh masak Indomie, baru bacakan itu, dia cium, bacakan sholawat, kemudian baca itu, kemudian suruh makan, itu sudah berhenti. Kalau alergi nak suruh makan udang, itu yang dia lakukan, berhenti itu. Jadi obat alergi Pak itu tidak usah beli obat dokter, itu saja dipakai. Itu orang tua dulu sudah pakai. Itu makanya dia bilang, alergi apa? Ikan. Ayo bikin ikan kari dulu, ikan kari. Baru dia bacakan itu, baru suruh makan. Dia bilang makan. Tidak alergi itu. Karena ketika dikatakan engkau dari Nur Muhammad, sinaruna kada alai alusunna sebelum kasaratna. Nah ini yang orang Bugis dulu pakai itu, tarekat dulu itu Pak. Tapi sekarang kan dipakai doa, dan orang-orang Arab juga pakai itu. Itu Dr. Hamzah itu kan dari Mesir, dan gurunya yang kasih tahu di Mesir bahwa kalau mau makan dia kasih tahu engkau dari Nur Muhammad, itu dia akan menjadi penyakit. Itu ya. Jadi doa itu pakai orang tua dulu itu cuma pakai bahasa Bugis, dan itu kan kalau doa tidak masalah. Kayaknya orang tua dulu itu sama kalau berdoa Pak, kalau tidak mengerti. Saya pernah pergi ceramah singgah di satu masjid salat maghrib, karena saya masbuk terlambat, itu sudah rakaat terakhir. Saya bilang saya ini buru-buru sekali kalau mau dapat lagi tahiyatnya, jadi terpaksa saya pas selesai. Untung ada anak muda dari Makassar, saya tahunya anak muda karena nanti saya tanya dia suruh menjadi imam. Imam selesai sholat zikir, selesai zikir berdoa kencang-kencang lagi. Doa yang dia minta, ya Allah jadikan anak-anakku penghafal Al-Quran, selamatkan anak-anakku. Banyak sekali jadi, selalu mengaminkan. Setelah selesai itu, saya tanya, dari mana? Dia bilang dari Makassar. Saya mau pulang ke kampung Kebone. Saya bilang, keluarga di mana? Keluarga. Saya bilang, ini tadi minta anaknya penghafal Al-Quran, belum ada istrinya. Saya bilang, malaikat juga pusing, jadi mestinya kau minta istri dulu. Sebenarnya kan biasa kita berdoa ini mau tukar-tukar biasanya. Mestinya dia dulu minta, ya Allah berikan aku pasangan yang saleh-salehah. Baru nanti kelak dari situ ada anak yang saleh begitu. Ya, jadi sebenarnya kadang doa itu kalau bahasa Arabnya kita tidak apa, ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Kalau tidak bisa pakai bahasa Bugis. Iya, pakai bahasa Bugis. Cuma kalau imam ya agak susah. Kalau imam berkahnya itu kan Indonesia. Walaupun ada nanti doa ulama mengatakan jangan bahasa Indonesia kan. Ada beberapa doa itu yang ulama karena dia pakai ruhul lafziyah. Termasuk kalau mau berangkat itu bismillah tawakkaltu ala haula wala quwata illa billah. Saya pernah diajari itu nanti nak dalam tu memang kuna pajuka. Itu juga sedikit. Jadi bismillah tawakkaltu ala Allah la. Lakan huruf lakan begini. Kemudian ada begini. Itu kan hurufnya begini. Itu dia katakan kau masuk di situ. Yang duduk itu yang begini, kemudian ruhnya di sini. Kau masuk ke situ, ambil nafas, kemudian kau kasih jalan. Jadi itu ilmu letu ukur selama, nampak muka terlewat. Masukkan kembali. Ya kau mau usul di kanan kah? Kalau kencang kiri itu yang kau kasih jalan. Kasih sampai di situ, makanya dibaca Bismillah tawakkaltu 'alallahi la, kasih jalan. Sampai di sana kasih kembali. Itu ilmu letu napung perlewat. Kemudian kasih terus haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Kalau naik pesawat, tarik nafas. Kalau di darat dan di laut, kasih keluar nafas. Ya kemudian tadi nafas menang kata pengalan nafas tama memang ada jeda itu baru tertarik untuk terakhirnya. Jangan bertanda musibah. Itu yang dipakai orang dulu. Ya kok kalau naik pesawat. Tapi susah Pak kalau orang mau pergi haji. Pergi umrah. Agak susah. Maka dalam itu memang apa juga, makanya ulama itu kadang ajarkan berbagai macam.
Ini aku makan dulu memang kenapa doka. Ada juga pakai doku. Wah, itu jadi masalah. Itu susah itu. Ketika dipanggil lah, dia pigagai. Kenapa? Karena dia yakin walaupun saya berangkat tidak akan jadi itu urusan. Rugi saja jalan. Kan begitu. Itu ilmunya ada, Pak. Itu ilmunya ada, tapi dia masuk di ilmu hikmah. Memang ada ulama yang konsen di ilmu hikmah, termasuk di kitab Sunnah Jawa Surur itu karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, sendi ilmu hikmah. Ini ulama dari Kudus, Pak. Tinggal di Mesir, tinggal di Mekah, kemudian kembali ke Indonesia. Makanya orang-orang Bugis banyak pakai kitabnya. Cuma ulama kita dulu itu mengajarkan, dia yang sedang karena pernah masuk Sulawesi Selatan. Itu dari Kudus. Itu disebut dengan ulama karena dia menulis lebih dari 1000 kitab. Dan dia memiliki kitab hikmah, adalah kitab kasyaf para ulama. Tapi itu susah, Pak. Termasuk sebenarnya selain Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, ada juga kitab itu Talimut Ta'lim, Imam Sarnuji. Oh, itu juga, tapi itu kan dasar. Cuma ada mengatakan hadisnya tidak kuat. Itu ada misalnya gini, 21 perbuatan yang menyebabkan rezeki tertolak 40 hari. Wah, ini bahaya kalau penjual, Pak. Rezekinya tidak mau tertolak selama 40 hari, jangan lakukan itu. Ada 21 itu. Pertama, jangan bersandar di daun pintu. Orang yang sandar di daun pintu itu menolak rezekinya 40 hari. Bayangkan 40 hari, 1 bulan 10 hari, Pak. Kalau penjual itu 1 bulan 10 hari, stres itu. Jangan sandar daun pintu. Kemudian yang sandar di daun pintu kalau kena penyakit itu susah disembuhkan. Termasuk kalau dia kerasukan jin itu susah. Diruqyah berulang itu tidak bisa. Sebenarnya di belakang pintu itu namanya Rihil Ahmar. Rihil Ahmar itu kan 2 tempatnya. Selain di dalam WC, juga di belakang pintu. Makanya kalau ada orang jatuh di dalam WC itu jarang selamat. Itu Rihil Ahmar, Pak. Nabi kan pernah kena cucunya. Nabi Musa juga kan pernah. Siapa yang menjatuhkan Musa dari singgasana kursinya? Dia duduk di kursi, kemudian Rihil Ahmar datang itu. Sampai Nabi Musa itu jatuh dari kursinya. Kemudian dia mengatakan, siapa? Aku adalah Rihil Ahmar. Dia mau bakar itu, Pak. Dalam riwayat itu Nabi Musa mau bakar itu. Tapi dia mengatakan tidak. Kau mau bakar saya tidak akan terbakar. Dan disahkan oleh Allah sampai akhir zaman. Dan cucunya Nabi kena. Sayyidina Husain itu kena. Sampai darah keluar di hidungnya itu darah segar, mimisan. Nabi berdoa, minta kepada malaikat Jibril, dan Jibril membawa obatnya, Pak. Itu obatnya pendek sekali. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadil akbari. Rasulullah mengatakan, ya di akhir zaman ini umat ini, nanti di akhir zaman umatku banyak terkena penyakit ini. Makanya jangan heran, Pak, kalau di rumah sakit banyak orang kena stroke, itu rihil ahmar. Itulah sehingga kenapa Nabi melarang kita tidur sesudah asar sampai maghrib, sampai masuk waktu isya. Jangan tidur di situ. Sunnahnya tidur itu sesudah duhur, kalau sudah asar sampai isya jangan tidur, karena di situ dia masuk. Nah, itu doanya pendek, dihafal kita. Allahumma inni a'udzubika minal mari wad damil aswadi wad dahil akbari. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari, dari angin merah. Orang tua dulu mengatakan kalau kau buka pintu usahakan jangan kena hembusan angin pertama. Kau bergeser dulu, buka, nanti hembusan angin lewat, baru kau buka terus pintunya. Karena di situ sering orang kena. Nah, itu mengatakan pemahali. Itu begitu. Cuma pemahali ini, Pak, disalahartikan orang. Itu pemahali salah satu cara untuk tidak membuat orang tersinggung. Larangan itu tidak berdampak dosa, cuma ada mudaratnya. Kan nanti banyak pemahali sandar di daun pintu. Kemudian yang kedua, yang menolak rezeki 40 hari itu menjadikan yang sementara dipakai sebagai lap. Kan sering itu, Pak. Baju, kacamata dia tarik saja itu baru dilap begini. Itu tidak boleh itu. Pantangan betul itu. Jangan sekali-kali, apalagi kalau kayak surban, ada kacamata dilap, HP, yang paling fatal itu HP, yang gosokkan begini di bajunya. Oh, jangan. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu pantangan itu. Itu di kitab Imam Sarnuji, Pak. Makanya ulama kita dari dulu itu mengatakan, hei, aja mau pendudukan wajujumu, cari kain di situ. Kan itu dia. So, yang paling fatal ketika ada pakaian sudah dipakai dengan alasan mau dicuci dijadikan lap. Oh, itu fatal sekali itu. Jangan coba-coba pakai di rezeki. Biasa kan begini, ada bajunya dia sudah pakai, dia buka, dia bilang mau jadi cuci besok. Kemudian ada tumpah air dan bilang itu mau kau ambil dulu sebagai lap, mau jadi cuci. Gitu. Itu tidak boleh. Perempuan juga banyak itu, Pak. Kalau ambil cangkir ada debunya, dasternya saja ditarik naik. Itu jadi masalah. Itu kayaknya kalau menjual tidak mau laku-lakunya dari situ. Namun ini kenapa penjual datang saja tidak ada yang beli baru pergi lagi? Oh, itu ada pantangan yang kita lakukan. Sebenarnya mencari rezeki itu tidak sembarang, Pak. Jadi ada, makanya diistilahkan pemali. Kenapa dikatakan pemali? Artinya kalau kau lakukan tidak berdosa, cuma ada mudaratnya mempengaruhi kehidupanmu. Begitu, menggantung pakaian di dalam kamar itu tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak dipakai.
Bahkan kan ada hadis, siapa yang memiliki pakaian 40 hari tidak dipakai, maka itu kelak minta di hadapan Allah di hari kemudian. Makanya Nabi itu cuma punya 5 pasang baju, Pak. Baju sholatnya Nabi itu cuma 2, makanya setiap hari pasti dipakai. Sangannya yang sudah dia potong itu, kenapa dia potong? Sementara dia letakkan bajunya, kemudian pergi berwudu. Setelah berwudu kembali, kucingnya tidur di lengan bajunya, kepipas di lengan bajunya. Dia mau mengambil pakaiannya yang satu, itu tidak bisa karena sudah dia cuci. Kalau dia tarik bajunya, itu kucingnya bangun. Demi kesayangannya Nabi ke kucingnya, dia mengambil gunting potong lengan baju supaya kucingnya tidak bangun, Pak. Setelah dia pakai bajunya karena dia potong supaya kucing tidak bangun, dia gunting itu baru pakai sorban untuk menutupi. Nanti pulang dan dia sambung kembali. Itu akhlaknya Rasulullah. Kalau kita punya baju, Pak, nah ada kucing sudah dihantam, kotor ini. Itu kasih sayangnya Rasulullah ada binatang. Oh, ini sudah jam 6, Bapak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Besok insya Allah kita lanjutkan. Makanya dari situ, karena semua, makanya sholawat Nabi itu kan semua ada, Pak. Bahkan kan Nabi Ibrahim yang ditulis di pintu Ka'bah itu. Orang bilang zimatnya Ka'bah. Coba lihat di pas belahan kain Ka'bah itu, penutup pintu di pintu Ka'bah itu. Di situ ada tulisan, La ilaha illallah haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dilah. Itu rahasianya luar biasa. Itu 400 ulama berkumpul baru tulis itu. Itu tidak sembarang. Maka itu apa isi makna Ka'bah? Itu yang dimaksud. Tapi saya tidak bahas itu di tahlilul kalam. Allahumma biqil aqwam tarik. Assalamualaikum.